Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus yang telah mengadakan Harlah PMI yang ke-60, dan terima kasih kepada divisi jurnalistik yang telah mengadakan lomba esai ini. Pertama, selamat ulang tahun kepada PMI yang ke-60. Semoga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, masyarakat luas di segala lapisan, dan dapat memberikan pengetahuan yang lebih lagi kepada kader-kadernya. Baiklah, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Relevansi Nilai Dasar Pergerakan dengan Teologi Antroposentrisme. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, nilai dasar pergerakan ini adalah sebuah nilai-nilai awal pergerakan dalam organisasi PMI. Nilai dasar pergerakan ini maksudnya adalah penafsiran sistematis sebagai cermin keislaman yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah, dan bertujuan untuk sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Rumusan nilai dasar pergerakan di sini ada 4. Yang pertama, tauhid, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat keempat rumusan nilai dasar ini. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah pembelajaran pertama manusia. Bahkan Nabi Muhammad pun dia ajarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pembelajaran tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang fungsional. Allah menciptakan, memberi petunjuk, memerintah, dan memelihara seluruh alam semesta. Jadi tauhid ini adalah sebuah keyakinan yang tingkatannya lebih tinggi daripada keyakinan tentang alam semesta, karena keyakinan ini bersangkut pautan dengan alam gaib. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Ikhlas, itu juga dijelaskan bahwa tauhid adalah sangat penting, dan seperti yang kita ketahui juga, musyrik adalah dosa yang paling besar. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pencipta segala sesuatu, salah satunya adalah manusia, sehingga Allah dan manusia memiliki suatu hubungan yang benar-benar sebagai pencipta dan ciptaannya. Dan manusia diciptakan oleh Allah SWT, itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mengesahkan Allah. Seperti dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, sungguh aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Manusia diciptakan dengan sangat istimewa. Manusia diciptakan dengan sempurnanya makhluk, dan kesempurnaan itu ditandai dengan adanya akal pikiran, kreativitas, dan kesadaran moral. Anugerah diberikan ini dan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini adalah tidak lain untuk supaya manusia dapat menjalankan peran fungsionalnya dengan baik. Peran fungsional manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Dan kedua peran ini harus seimbang, karena jika tidak seimbang maka bisa jadi manusia tersebut tidak sempurna. Dalam artian tidak sempurna karena ketidakseimbangan peran ini tadi. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak hanya satu manusia, tapi banyak sekali manusia dari manusia lainnya. Sehingga sesama manusia itu kita memiliki kedudukan yang sama, kecuali ketakwaannya. Seperti dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, di sana terdapat kutipan arti bahwa sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah ketakwaannya. Oleh karena itu yang membedakan manusia dengan manusia lain adalah ketakwaannya. Selebihnya kedudukannya adalah sama. Melalui kesadaran itu, sesama manusia harus saling membantu, saling menolong, saling menasihati, saling mengajak kepada kebenaran demi kebaikan bersama. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan alam. Seperti yang sudah saya jelaskan pada poin kedua, pada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan segala sesuatu. Salah satunya manusia dan juga alam semesta. Alam semesta diciptakan oleh Subhanahu wa taala supaya tunduk kepada manusia dan tidak sebaliknya. Jika sebaliknya, maka bagaimana jadinya nanti? Nasi akan menolak untuk kita makan, jalan akan menolak untuk kita kaki. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan alam semesta ini supaya tunduk kepada manusia. Yang kedua adalah tentang antroposentrisme. Istilah ini mengacu pada pandangan bahwa manusia terkungkung oleh Tuhan. Pandangan agar manusia itu lepas dari kungkungan Tuhan pada masanya, ini pada abad pertengahan. Alam pikiran dunia barat dipenuhi oleh mitologi Yunani. Orang-orang barat merasa bahwa benar-benar terkungkung oleh religius dan seolah-olah Tuhan membelenggu manusia. Sehingga muncullah teologi antroposentrisme ini untuk lepas dari kungkungan Tuhan itu tadi. Nah, lantas bagaimana dalam Islam? Ini sangat bertentangan dalam Islam, karena Islam membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Antroposentrisme dalam Islam ini tidak hanya semata-mata lepas dari kungkungan Tuhan, tidak, tapi lebih ke memperlihatkan bagaimana manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lain. Lantas bagaimana relevansinya dengan nilai dasar pergerakan? Konsep antroposentrisme jika dalam filsafat adalah pembebasan dari kungkungan Tuhan, bahwa manusialah yang menentukan segala sesuatu yang mereka inginkan. Tapi dalam hal ini Tuhan tetap memiliki peran, seperti dalam Quran surah At-Tin ayat 4. Dalam penafsirannya dikatakan bahwa adanya campur tangan antara ibu, bapak, dan Tuhan dalam penciptaan manusia. Jika diikaitkan dengan pemahaman dan pemikiran nilai dasar pergerakan, maka ini ada kaitannya. Karena apa?
Karena manusia sebagai pelaku, yang paling dominan. Karena di dalam rumusan nilai dasar pergerakan, tauhid, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam, kata manusia ada 4 kali disebutkan. Kenapa begitu? Karena manusia adalah yang paling dominan. Manusia sebagai subjek di dalam rumusan nilai dasar pergerakan. Manusia yang menjalankan. Dalam hal ini pula hubungan manusia dengan Tuhan adalah kehendak manusia. Bukan Tuhan yang butuh disembah, tapi manusialah yang butuh untuk beribadah. Karena kita meminta kepada Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan dan Tuhan sebagai penciptanya. Dan ini sangat berkaitan. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana ketakwaan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhan yang memberi segala sesuatu, Tuhan yang menciptakan manusia lebih sempurna daripada makhluk lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.